Perkataan Xiaoyan menusuk titik lemah Xiaoyu sehingga membuatnya meletakkan tangannya pada pedang yang berada di pinggangnya. Dengan sinis, Xiaoyan bersandar ke belakang dan berkata malas, "Apa kau ingin berkelahi? Memang kenapa?" Xiaoyu memperketat cengkraman pada pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan keinginannya untuk mencabut pedangnya dan mulai menyerang Xiaoyan. Sambil menyeringai, dia mengejek, "Bahkan jika kemampuanmu telah kembali, apa itu penting? 3 tahun lalu, aku, Xiaoyu, bisa menghancurkan hidupmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya." Alis Xiaoyan terangkat saat dia melihat seragam sekolah Xiaoyu yang berwarna ungu di mana terdapat 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang itu mewakili kekuatan Xiaoyu, 3 bintang Douze. Sepertinya waktu yang dia gunakan di akademi tidaklah sia-sia. Kemana mata kotormu itu melihat? Melihat tatapan Xiaoyan, wajah Xiaoyu yang sudah muram semakin muram. "Bukankah kau mengenakannya supaya orang memperhatikanmu?" Xiaoyan menyentuh hidungnya. Ucapan asalnya membuat Xiaoyu marah. Brengsek. Menggertakkan gigi, Xiaoyu yang sudah mencapai batas kesabaran akhirnya mengeluarkan pedangnya dengan suara berdentang. Mengarahkan pedangnya pada Xiaoyan, dia berkata, "Apa kau pikir aku tidak berani memotong lidahmu?" Menatap pedang baja yang berkilauan di depannya, Xiaoyan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, "Kenapa kau tidak mencobanya?" Sambil berbicara, tangan kanan Xiaoyan mengepal perlahan membentuk pusaran. Dengan teknik Dou level Suan 3, Xiaoyan tidak terlalu takut pada Douze bintang 3. Melihat keduanya hendak saling menyerang, Sun Er, yang berada di antara keduanya, menggelengkan kepala tak berdaya. Saat ia memandang kejauhan, dia tersenyum sambil mengingatkan mereka, Xiao Susu dan yang lainnya telah datang. Mendengar ucapan Sun Er, alis Xiaoyu berkerut kemudian dia menolehkan kepalanya melihat Xiao Zhan dan bergegas pergi dengan wajah muram. "Huff, kau tidak akan selamanya beruntung." Setelah berdeham dingin, Xiaoyu mengembalikan pedangnya ke dalam tempatnya dan berbalik. Melangkah dengan kakinya yang jenjang, Xiaoyu berhenti menghadap Sun Er, berkata, "Sun Er Biao Mei. Kau memiliki kecantikan dan kemampuan yang begitu hebat, tapi kau harus menjauh dari beberapa orang yang tidak baik atau kau mungkin akan terpengaruh dengan kebiasaan buruknya. Kau akan menyesal nanti." Menerima saran Xiaoyu, Sun Er tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Xiaoyu." Biao Jie 1 sudah mengingatkan tapi Sun Er pikir Xiaoyan GG adalah orang yang hebat. Mendengar perkataan Sun Er yang penuh arti, wajah Xiaoyu berubah muram saat dia menyadari senyum Sun Er. Kemudian, Xiaoyu berkata, "Begitu kau meninggalkan klan, kau akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada begitu banyak orang yang memiliki kemampuan lebih dari dia. Jika kau bertemu dengan seseorang yang membuat jantungmu berdebar, maka..." "Xiaoyan Biao Jie, kau terlalu berlebihan." Sun Er tidak percaya sesuatu seperti itu akan terjadi. Sun Er mengerucutkan bibir merahnya menyela Xiaoyu. Xiaoyu merasa malu perkataannya dipotong oleh Sun Er, kemudian pergi setelah kembali menatap tajam pada Xiaoyan. Melihat Xiaoyu pergi dengan marah, Xiaoyan perlahan menghela napas dan wajah yang awalnya terlihat jijik tampak kembali tenang. Mendesah, dia berkata, "Aku benar-benar tidak menyukainya." Mendengar itu,
Sun Er tertawa sambil menutup mulutnya. Sebenarnya, aku benar-benar penasaran kenapa dia selalu menentang Xiao Yan GG. Meskipun kau tidak sengaja tersandung di tempat pemandiannya, dia tidak seharusnya sebenci itu padamu kan? Mana aku tahu. Xiao Yan mengangkat bahunya polos kemudian melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang yang berjalan ke arahnya. Yan Er, kau baik-baik saja. Di mana Xiao Yu? Melangkah cepat dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela napas lega sambil bertanya. Mengangkat bahu ringan, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Darah wanita itu baru saja naik ke kepalanya. Kau harus sedikit menghindarinya. Gadis itu punya watak yang buruk dan sekarang dia memiliki doze bintang 3, jika kalian berkelahi, kau akan kalah. Selain itu, dia cucu tetua pertama, jadi dengan posisiku, aku tidak bisa menghukumnya jika kalian berkelahi. Xiao Zhan berkata tak berdaya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberi jawaban. Yan Er, ini juru lelang tertinggi di rumah lelang primer, Nona Yafei. Obat dasar yang aku beri sebelumnya aku beli darinya. Xiao Zhan sedikit bergeser ke samping untuk memperkenalkan wanita berpakaian merah di belakangnya. Xiao Yan memperhatikan wanita cantik yang dengan sikapnya tampak begitu dewasa dan tersenyum malu-malu. Hai, Yafei Jie1 adalah saudara perempuan bisa digunakan sebagai panggilan informal pada wanita yang lebih tua. Jie Asteris. Memperhatikan Xiao Yan dengan matanya yang cantik, wajah cantik Yafei tampak tersenyum sambil menyapa. Dengan bibir merahnya yang bergerak, Yafei bertanya sambil tersenyum, aku dengar Tuan Muda Xiao Yan menaikkan 4 Duan Qi hanya dalam waktu setahun. Hehe, kecepatan latihan itu menjadi berita besar di kota Wutan, tapi apa itu benar? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan, dengan malu-malu, berkata, berkat obat dasar yang ayah beli. Mendengar pengakuan tak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sikap Yafei yang tenang, dia terkesiap. Rasa ingin tahu dan tertarik tampak di matanya saat ia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam setahun, kecepatan latihan itu, begitu menakutkan. Obat dasar itu, aku mengeceknya sendiri dan tahu efeknya. Obat itu memang bisa sedikit membantu menaikkan kecepatan berlatih seseorang, tapi menaikkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkan obat itu. Tidak mungkin. Melihat keduanya telah berkenalan, Xiao Zhan menatap langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Dengan tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara kedewasaan akan dimulai dan aku harus bersiap-siap. Jangan biarkan aku kecewa nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Yafei melirik Xiao Yan sebelum berbalik. Beberapa tahun berada di rumah lelang, dia bisa memahami banyak hal, bahkan hal paling kecil sekalipun, dan ketika dia melihat mata pemuda itu, dia menyadari meskipun pemuda di depannya ini terlihat malu-malu, di dalam mata hitamnya, tidak ada emosi yang terlihat. Tampak tenang, seperti sebuah danau kecil. 1. Pintar mengendalikan emosinya pada usia semuda ini, bocah ini tidak biasa. Sambil berbalik, pemikiran itu terlintas dalam benak Yafei. Episode sebelumnya. Chapter 37, Xiao Yu. Episode berikutnya. Chapter 39, Ujian Seremonial.
Upacara kedewasaan memiliki begitu banyak rangkaian yang berbeda dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang terasa sakit. Duduk di bawah panggung, Xiaoyan menyaksikan pemuda di atas panggung yang sedang digiring seperti boneka. Dia hanya bisa menggosok dahinya kemudian berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara kedewasaan ini jelas-jelas sebuah penyiksaan. Melihat wajah sedih Xiaoyan, Sun Er tersenyum sambil berkata, mau bagaimana lagi? Ini adalah peraturan yang diturunkan sejak zaman kuno yang bahkan Xiao Su tidak akan berani mengubahnya. Xiaoyan mendesah sambil menganggukkan kepala lemah. Tepat ketika dia hampir jatuh tertidur, alisnya terangkat saat dia merasa seseorang sedang menatapnya. Menyipitkan matanya, ia melihat ke sebelah kiri panggung. Di sana terdapat Xiao Ning yang sedang berdiri, menatap Sun Er dan Xiaoyan penuh iri. Ketika Xiaoyan semakin memperhatikannya, dia segera mengangkat tinjunya dengan agresif. Bodoh, berkata ringan. Xiaoyan sedikit menggeser tatapan matanya ke kiri, ke arah Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya dengan berani menyapu kaki panjang dan seksi itu hingga membuat Xiao Yu geram. Xiaoyan kemudian memalingkan muka dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum pada dirinya sendiri sambil melihat ulah usil Xiaoyan, merasa sedikit tak berdaya. Jika berurusan dengan Xiao Yu, Xiaoyan tampak seperti kehilangan ketenangannya dan selalu memprovokasinya sampai dia benar-benar marah. Menyandar pada kursi kayu, Xiaoyan menikmati aroma manis dari gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Upacara kedewasaan sudah berjalan selama beberapa waktu, dan kini giliran Xiaoyan. Setelah mendengar panggilan dari atas panggung, semua orang yang ada di atas panggung tamu menatap Xiaoyan antara penasaran atau curiga. Sebagian besar alasan dari mereka yang kebanyakan ada di sini pada upacara kedewasaan klan Xiao adalah untuk melihat pemuda yang telah membuat gempar kota Wutan dan untuk melihat apakah dia seperti yang diceritakan dalam rumor. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan mendapati tatapan dari semua orang membuatnya merasa seperti seekor monyet yang ada di kebun binatang, membuatnya menggeleng menyerah. Diiringi tatapan semua orang, dengan napas ringan dan muka tenang, Xiaoyan perlahan melangkah ke atas panggung. Upacara kedewasaan diselenggarakan oleh tetua kedua Xiao Ying. Meskipun tetua kedua tidak pernah bersimpati pada Xiaoyan, dia hampir tak pernah melecehkan Xiaoyan. Selain itu, sejak hari pra-ujian, dia sedikit melunak. Setidaknya, cemooh yang sebelumnya selalu terlihat di wajah keriputnya kini tak lagi tampak. Dengan ekspresi yang tidak dapat ditebak, Xiao Ying menghela napas dalam hati saat melihat pemuda yang telah menjungkirbalikkan meja-meja dalam hidupnya. Wajahnya sedikit terkejut ketika dia mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiaoyan. Melihat tetua kedua berjalan ke arahnya, Xiaoyan teringat kegemparan upacara sebelumnya yang begitu membosankan dan membuat sakit kepala. Dengan senyum pahit, dia memejamkan mata sambil menunggu nasibnya. Dengan perhatian semua orang, Xiaoyan berdiri seperti orang bodoh selama setengah jam sebelum ritual birokrasi yang rumit akhirnya berakhir. Dengan napas lega di dalam hatinya, Xiaoyan membuka mata. Melihat berbagai rempah-rempah di sekitar tubuhnya, dia memutar mata murung. Setelah semua ritual rumit itu berakhir,
tetua kedua menyeka keringat dari keningnya dan berpaling ke arah monumen batu hitam, berteriak, ujian resmi. Ujian resmi sama dengan tes pada bulan sebelumnya yang hanya merupakan tes awal. Tujuan dari tes sebelumnya adalah agar para elit klan dapat menyeleksi anggota klan yang memenuhi syarat sebelum upacara kedewasaan di panggung utama. Sedangkan anggota klan sisanya yang di bawah 27 hanya akan memiliki upacara sederhana yang agak buruk. Ujian resmi jauh lebih akurat dibanding tes awal karena saat ini, tes ini akan secara langsung diperiksa oleh Do Grandmaster 1 Bintang 2, tetua kedua klan Xiao. Proses ini menunjukkan betapa seriusnya upacara kedewasaan diselenggarakan. Dengan teriakan tetua kedua, rasa bosan mereka menghilang tiba-tiba dan seketika mereka memusatkan perhatian ke atas panggung. Pada panggung tamu, hampir semua orang yang duduk di sana menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan mereka ke sini hari ini adalah untuk membuktikan pemuda yang menggemparkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu dan masih akan menggemparkan kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan membara di sekitarnya, Xiaoyan berjalan tenang ke arah monumen hitam. Sambil menatap Xiaoyan yang tenang, tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam sambil mendorong untaian dokinya ke dalam untuk menguji. Setelah itu, ia melangkah ke samping dan bersama orang-orang lainnya menatap Xiaoyan. Meskipun dia hadir pada pengujian sebelumnya, dia tetap bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mencapai Duan Qi 7. Penampilan Xiaoyan yang mengejutkan berdampak pada tetua kedua yang secara khusus bertanggung jawab atas upacara kedewasaan sehingga dia harus memastikannya dengan menguji Xiaoyan secara langsung. Mengabaikan tatapan bertanya tetua kedua, tangan Xiaoyan perlahan menyentuh monumen hitam. Menyaksikan Xiaoyan menyentuh monumen, Xiaoyu hanya bisa mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya dan berbisik pada Xiaoning, apa dia benar-benar mencapai Duan Qi 7. Karena Xiaoyu baru pulang 2 hari lalu setelah meminta izin dari akademi, dia tidak menyaksikan secara langsung ujian awal Xiaoyan sehingga masih mencurigai prestasinya. Ditanyai oleh adiknya, Xiaoning mengangguk pahit sambil berkata, "Ya." Dia pasti makan sesuatu yang membantunya mencapai 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Sekali lagi pertanyaannya ditegaskan, Xiaoyu mengerucutkan bibirnya sambil kakinya menghentak kesal. Dengan marah dia menatap pemuda di atas panggung. Wajahnya yang cantik terkesan begitu keras kepala saat ia berpikir, tanpa benar-benar melihatnya, aku tak akan percaya si cacat itu bisa membalikkan situasi. Menarik napas dalam-dalam, Xiaoyu mengejek sambil berkata, anak itu pasti melakukan sesuatu pada ujian sebelumnya, tapi dengan pengujian tetua kedua kali ini, aku akan... Sebelum dia berhasil menyelesaikan ucapannya, wajah Xiaoyu menegang dan sisa-sisa kalimatnya jadi terjebak di tenggorokannya. Pada panggung kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang dengan kata-kata emas muncul, Dou Ziki, Duan 8. Episode sebelumnya. Chapter 38, Bocah ini tidak biasa. Episode semua orang terdiam. Pandangan kosong semua orang tertuju pada kata-kata emas yang terpampang di atas batu hitam. Di panggung tamu, terdengar suara dentingan cangkir teh yang terjatuh. Seluruh perwakilan dari kota Wutan tercengang, mereka tampak tak percaya. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk memastikan apakah rumor yang tersebar itu benar atau tidak,
untuk melihat dengan mata mereka sendiri apakah Xiao Yan benar-benar mencapai 4 Duan Qi hanya dalam rentang waktu setahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat bukan hanya memastikan rumor yang tersebar tapi bahkan telah melebihi ekspektasi mereka. 4 Duan Qi dalam setahun. Sekarang bahkan berubah menjadi 5 Duan Qi. Kecepatan berlatih seperti ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Sekali lagi klan Xiao telah berhasil, semua orang yang ada di panggung hanya bisa bergumam dalam hati. Memiliki anggota klan yang bisa mencapai 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao terlihat begitu cerah. Jika kemampuan seperti ini terus meningkat, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota yang mencapai Do Huang. Semua orang di panggung tamu saling menatap satu sama lain dengan hati berat. Do Huang, jika ada klan di Kekaisaran Jia Ma yang memiliki Do Huang yang kuat, maka status mereka di Kekaisaran Jia Ma akan meningkat. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jia Ma, klan primer, klan Nalan dan klan Ritter, akan menghormati klan ini. Karena bagaimanapun, hanya ada segelintir Do Ze level Do Huang di seluruh Kekaisaran Jia Ma. Setiap Do Ze yang mencapai peringkat Do Huang memiliki kemampuan untuk menumbangkan apa saja dan menghadapi puluhan ribu pasukan dengan mudah. Tidak akan ada kerajaan yang waras yang berani membuat masalah dengan Do Huang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun lalu, di Kekaisaran Jia Ma ada seseorang yang memiliki Do Ze Do Huang yang keluarganya terbunuh akibat perang. Hasilnya, karena kemarahannya, Do Huang tersebut seorang diri membantai 10.000 musuh ksatria elit. Hal itu tentu membuat kedua kerajaan terguncang. Sejak saat itu, tidak ada satupun kerajaan di wilayah Do Qi yang berani membuat masalah dengan seorang Do Ze Do Huang. Pada saat yang sama, semua orang bisa melihat bagaimana menakutkannya seorang Do Huang. Karena itu, semua orang yang melihat bakat Xiao Yan memandang klan Xiao dengan sangat iri. Bahkan Xiao Zhan yang berada di tengah panggung, sedang menatap kata-kata emas pada monumen batu hitam dengan pandangan yang sedikit muram. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan memperhatikan anak berpakaian hitam itu dengan bangga. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak menciptakan hubungan yang buruk antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat menyadari watak anaknya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ketika Xiao Yan masih kecil, tak lama setelah kelahirannya, bagaimana anaknya tak acuh padanya. Xiao Yan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia melihat orang asing, bukan seperti melihat ayahnya. Untungnya, setelah beberapa tahun, tatapan dingin pada Xiao Zhan berubah menjadi hangat, seperti kasih sayang dan cinta Xiao Zhan. Mengingat kembali ke waktu di mana Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya bergerak-gerak sementara dia tersenyum lembut. Ketua klan Xiao, kemampuan tuan muda Xiao Yan benar-benar luar biasa. Kali ini klan Xiao pasti akan memiliki Do Ze yang sangat hebat. Berdiri di samping Xiao Zhan, mata indah Ye Fei menatap orang yang juga tengah diperhatikan oleh Xiao Zhan. Wajahnya sedikit memerah karena gembira ketika dia mengucapkan apa yang dia pikirkan. Xiao Zhan tertawa keras, kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya.
Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan pada Ya Fei, dia menjawab, "Ya Fei, kemampuan anak itu terkadang sangat mengejutkan tapi kadang sangat mengecewakan. Kau juga pasti tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi kesulitan yang begitu banyak. Tak ada yang akan menyangka bakatnya akan kembali tapi ternyata, Hufet." Alis Ya Fei berkerut ringan sambil tersenyum. Entah kemampuan Xiao Yan akan bertahan lama atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang sudah cukup baginya. Menatap ke bawah, Ya Fei sudah memiliki sebuah rencana dalam hatinya. Suatu saat, sebanyak mungkin dia pasti akan datang dan berbisnis dengan klan Xiao. Di bawah panggung upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan terkejut dan napas berat. Tiba-tiba ia membentak Xiao Ning, "Bukankah kau bilang dia mencapai Duan Qi 7? Bagaimana bisa lebih tinggi?" Xiao Ning membuka mulutnya beberapa kali sebelum ia bergumam polos, "Bulan lalu dia telah mencapai Duan 7, bulan ini, apa dia telah meningkat? Naik dari Duan 7 ke Duan 8 dalam 1 bulan, bagaimana itu mungkin terjadi?" Meskipun kemampuan lama bajingan itu kembali, dia tidak akan mampu berlatih secepat ini. Seru Xiao Yu. "Mencapai 5 duan dalam setahun. Bajingan ini benar-benar brengsek. Kecepatan ini bisa menandingi wanita monster di Akademi Jianan. Bagaimana aku bisa tahu?" Xiao Ning tersenyum pahit sambil memandang Sun Er, melihat pandangan gadis itu tertuju pada Xiao Yan dengan kekaguman dan tidak memperhatikan dirinya sama sekali. Berasteris engsek. Setelah diabaikan oleh gadis yang disukai oleh semua orang, hati Xiao Ning terbakar dengan api cemburu. Mengangkat kepalanya, dia melempar tatapan tajam pada Xiao Yan yang berbeda dengan wajah belianya. Episode sebelumnya. Chapter 39, Ujian Seremonial. Episode berikutnya. Chapter 41, Serbuk Peningkat Qi.